Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Melinda dengan NIM 367. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu compare means. Compare means adalah nilai uji perbandingan rata-rata terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Nah, dalam bahasa Indonesia compare means disebut juga dengan uji perbandingan rata-rata. Nah, compare means ini ditujukan untuk membandingkan antara variabel X dan variabel Y. Sesuai dengan namanya, compare means ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel independen maupun sampel berpasangan dengan cara menghitung T dan menampilkan probabilitas dua arah selisih dua rata-rata. Analisis perbandingan compare means ini itu digunakan juga untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok maupun lebih pada sampel data. Nah, asumsi mendasar dalam analisis perbandingan itu bahwa variabel data itu yang akan dibandingkan harus mengikuti distribusi normal. Nah, compare means itu jenisnya ada 4. Yang pertama ada one sample t-test, yang kedua ada independent sample t-test, dan yang ketiga ada paired sample t-test, dan yang keempat ada analysis of variance atau disebut juga dengan ANOVA. Dan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Priyatiningrum dengan NIM 452. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kasus dan data statistik yang digunakan oleh kelompok kami untuk mendasari analisis kami. Nah, yang pertama, saya akan membacakan tentang kasus dari kelompok kami. Jadi kasusnya begini. Seorang pengamat bank syariah menduga bahwa rata-rata aset gross yang dimiliki Bank Umum Syariah atau BUS di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia pada Januari 2020 lebih dari 1.000. Yang mana 1.000 ini tuh sebenarnya dia dalam bentuk miliaran. Tapi kami menggunakan dalam bentuk ribuan karena kami menyesuaikan dengan data statistik yang ada di tabel. Pengamat bank syariah tersebut juga menduga bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata pembiayaan dan dana pihak ketiga Bank Umum Syariah di bulan tersebut. Terhadap pernyataan ini, dilakukan pengolahan data Bank Umum Syariah di beberapa kota atau kabupaten yang ada di Indonesia melalui data resmi OJK. Nah, dari kasus ini, kelompok kami ini menganalisis bahwa sebenarnya dapat dilakukan dua uji yang ada di uji compare means, yakni yang pertama itu adalah one sample t-test, yang mana didasari pada pernyataan pertama dari kasus yang mengatakan bahwa rata-rata aset gross yang dimiliki Bank Umum Syariah di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia pada Januari 2020 itu lebih dari 1.000. Dan analisis yang kedua itu adalah paired sample t-test, dan paired sample t-test ini itu didasari pada pernyataan kedua yang ada di dalam kasus yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan dan dana pihak ketiga di Bank Umum Syariah di beberapa kota yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah data statistik yang kami gunakan. Nah, data statistik yang kami gunakan ini kami mengambil dari SPS tahun 2020 yang ada di OJK. Nah, sebenarnya terdapat beberapa variabel yang ada di data kami, tapi kami hanya menggunakan 3 variabel untuk kami analisis. Yakni yang pertama itu ada aset gross atau aset sebelum set off, dan juga yang kedua itu ada pembiayaan, dan yang ketiga itu adalah dana pihak ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini kenalkan, nama saya Dian Ramadan dengan NIM 439. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data, analisis one sample t-test. Seperti dilihat di PPT-nya,
langsung saja kita masuk one sample statis pada tabelnya. Nah, di sini saya langsung masuk saja. Kita menguji yang namanya variabel view-nya itu aset gross. Nah, E-nya sendiri adalah 107, MEA-nya adalah 3844,74, dan juga standar deviasinya 1405,487. Kemudian standar error MEA-nya adalah 1358,795. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam analisis deskriptif. Baik, rata-rata aset gross yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah atau yang sering disebut dengan BUS di 114 kota atau kabupaten yang ada di Indonesia ialah sebesar 3844,74 dengan simpangan bagus sebesar 14055,478. Nah, di sini langsung kita masuk saja ke tabel one sample test. Yang kita uji adalah variabelnya adalah aset gross, T-nya adalah 2,094, DF-nya 106, kemudian nilai signifikannya adalah 0,39, kemudian mean difference adalah 2844,738. Kemudian di sini kita uji menggunakan kepercayaan sebesar 95%. Laurnya adalah 150,79, kemudian uppernya adalah 5538,68. Nah, berdasarkan tabel tersebut dari output di atas pengujian hipotesis 5 tahap untuk mengetahui pernyataan dugaan dari pengamat bank syariah, H1 ditolak atau H1 diterima. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke analisisnya. Ini juga tercantum di PPT. Merumus yang pertama adalah merumuskan H0 dan H1. Kemudian yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi. A-nya sama dengan 0,05, T-nya 1,64. Kemudian yang ketiga adalah kriteria H1 diterima atau H1 ditolak. Kemudian jika H1 diterima, maka T hitung lebih besar daripada 1,64. Kemudian H1 ditolak jika T hitung lebih kecil daripada 1,64. Kemudian langkah yang keempat, menentukan nilai T hitung. Nah, ini juga sudah tercantum di PPT, bisa dilihat. Dari menentukan nilai T hitung tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya jadi dugaan rata-rata aset gross Bank Umum Syariah atau BUS tadi di beberapa kota di Indonesia yaitu lebih dari 1000 dapat dibenarkan. Tadi kan di tabel juga test value-nya tadi kan 1000. Nah, jadi di Bank Umum Syariah tadi bisa disimpulkan dari di beberapa kota itu di Indonesia lebih dari 1000 dapat dibenarkan. Seperti itu kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risa Sulfiana dengan NIM 2018710449. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya bagaimana cara menganalisis dengan menggunakan one sample test. Nah, di sini saya menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis per sampel t-test dari kasus yang sudah kami pilih gitu. Nah, di sini cara pertama yaitu kita melihat output yang sudah kami lakukan, yaitu tabel per sampel statistics. Nah, di sini pertama-tama kita melihat mean dari tabel tersebut. Nah, mean dari pembiayaan itu sebesar 1866,02 dan mean pada dana pihak ketiga 2436. Nah, berarti dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa mean itu yang lebih besar yang mana, yaitu dana pihak ketiga lebih besar daripada mean pembiayaan. Nah, langkah selanjutnya kita melihat standar deviasi. Standar deviasi itu pada pembiayaan sebesar 5.063,908, pada
standar deviasi pada dana pihak ketiga adalah 6.644,589. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa standar deviasi pembiayaan ternyata lebih kecil dari dana pihak ketiga. Nah, dari analisis yang barusan kami lakukan, dapat dijelaskan bahwa ternyata rata-rata dana pihak ketiga itu lebih tinggi daripada dana pembiayaan. Nah, namun dana pembiayaan ternyata lebih merata dibandingkan dengan dana pihak ketiga. Langkah selanjutnya kita melihat di output ini kita bisa menganalisis dengan menggunakan 5 langkah. Yang pertama, kita menggunakan merumuskan H0 dan H1 terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini saya tulis mu P sama dengan mu DP. Mu P itu apa? Mu P itu adalah tentang pembiayaannya, sedangkan DP itu adalah dana pihak ketiga. Nah, saya ngambil huruf depan agar kita tidak bingung dalam menyusun persamaan ini. Maka H0 mu P sama dengan DP itu adalah dana pihak ketiga. Nah, saya ngambil huruf depan agar kita tidak bingung dalam menyusun persamaan ini. Maka H0 mu P sama dengan mu DP, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Nah, H1 atau biasanya juga disebut dengan HA atau dugaan yang dijelaskan atau yang diduga oleh satu pihak tertentu. Nah, di sini tuh mu P tidak sama dengan mu DP, artinya ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Yang kedua, kita menentukan tingkat signifikansinya. Nah, tingkat signifikansi itu alfa sama dengan 0,05. Nah, jika kita mencari T-nya, maka 0,05 dibagi dengan 2, lalu DF-nya 106, maka ketemulah hasil 1,96. Nah, kriteria pengujiannya yang pertama, H0 diterima. Apabila H0 diterima itu apabila T hitungnya itu lebih besar sama dengan min 1,96 atau kurang dari sama dengan 1,96. H0 ditolak T hitungnya apabila lebih besar dari 1,96 atau T hitungnya kurang dari min 1,96. Yang keempat adalah menentukan nilai T hitung. Nah, T hitung itu biasanya menggunakan rumus D rata-rata per simpangan baku atau SD dibagi banyaknya data, dibagi akar banyaknya data. Nah, biasanya karena kita menggunakan SPSS, kita langsung bisa melihat hasil dari T hitung itu sendiri, yaitu sebesar 1,655. Nah, 1,655 artinya kurang dari 1,96, berarti atau juga bisa kita melihat dengan tingkat signifikansinya. Di sini di output itu hasilnya adalah 0,101, yang dimana 0,101 itu lebih besar dari 0,05. Maka kita bisa melihat bahwa kesimpulannya H0 diterima. Kenapa? Karena T hitungnya itu kurang dari 1,96 atau tingkat signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Jadi, dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata pembiayaan dan dana pihak ketiga terdapat 141 kota atau kabupaten di Indonesia itu tidak dapat dibenarkan. Karena kita melihat dari rumus yang sebelumnya bahwa H0 yang diterima. Maka karena H0 yang diterima, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi, dugaan yang tadinya katanya ada perbedaan, maka itu tidak dapat dibenarkan. Terima kasih.